Video kali ini Mimin akan melanjutkan membahas soal-soal Olimpiade Fisika SMA yang terusan dari part sebelumnya ya. Dan yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, di sini masuk ke soal selanjutnya ya. Kita bacakan dulu. Pada gambar di samping ini nampak dua balok dengan massa M besar sama dengan 4 kg dan M kecil sama dengan 1 kg. Berarti di sini 4 kg, oke nggak usah ditulis deh. Balok M besar bergerak pada permukaan horizontal dengan koefisien gesek kinetis 0,2, berarti di sini mu-nya itu 0,2. Sedangkan koefisien gesek statik antara M kecil dan M besar adalah 0,5, berarti di sini mu2-nya itu 0,5. Besar gaya minimum F agar pada M agar M kecil tetap relatif diam terhadap M besar. Oke, kita tulis diagramnya dulu ya, seperti biasa yang udah Mimin sebutkan di part 1 sama part 2-nya. Kalau ketemu gambar yang kayak begini, kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada gambarnya ini, pada sistemnya ini. Berarti pertama di sini ada W1 ya, karena tadi mu-nya ini kan dianggap mu1 dan mu yang M kecil itu mu2, makanya di sini ditulisnya W1 aja nggak masalah ya. Kemudian ada gaya gesek ke kiri, F gesek 1. Ada gaya normal ke atas, N1. Kemudian di sini ada W2. Karena W-nya itu ke bawah, maka F gesek itu ke atas. Dan ingat di sini M kecil sama M besar itu dia bersentuhan, ada kontak, otomatis ada gaya kontak, yaitu gaya normalnya itu. Berarti kita bisa bilang ke sini ada N dan ke kanan itu ada N ya. Kita anggap di sini sebagai N2. Kemudian apakah ada lagi gaya yang bekerja? Nggak ada. Oke, udah segitu aja. Selanjutnya kita tinggal tinjau aja berdasarkan hukum 2 Newton seperti biasa. Masukkan untuk yang benda kecilnya dulu deh. Benda 2. Berarti kan sigma F sama dengan M2 dikali A. Sigma F-nya ini, nah ini kita ninjaunya terhadap apa dulu? Kita tinjaunya itu terhadap X dulu ya. Berarti ada gaya apa aja? Ada gaya N2 doang. N2 sama dengan M2 dikali A. Ya udah segini aja. Kemudian kita tinjau terhadap sumbu Y. Tapi sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini dikatakan kalau benda M-nya itu tetap diam, relatif diam. Berarti kan Y-nya itu 0. Kenapa diam? Karena kan yang diamnya itu di Y-nya. Tapi ke kanannya mah tetap jalan aja. Makanya ada M kali A-nya. Ya ada sigma FY-nya itu ada apa aja? Berarti ada F geseknya dengan ada W2-nya. F gesek rumusnya apa? Berarti N2 dikali mu2 sama dengan W2. Kita masukin M2 A dikali mu2 sama dengan M2 dikali G. Nah, N2-nya itu M2 kali A ya, karena dapat dari yang sigma Fx sama dengan M2 kali A itu yang di atasnya itu. Berarti tinggal substitusi aja. Ya udah, berarti M2-nya kita coret, maka didapatkan A-nya itu adalah G per mu2. Udah nih segini. Selanjutnya kita tinggal ninjau untuk yang benda satunya. Benda 1. Nah, benda satunya ini berarti kita tinggal tinjau terhadap sigma FY-nya dulu deh. Sama dengan 0. Karena yang gerak itu ke kanan ya. Ini sama seperti yang tadi yang di benda 2, tapi ini yang kita hitung sigma FY-nya dulu. Berarti ada N1 dikurang W1 sama dengan 0, atau kalau cepatnya ya udah N1 sama dengan W1. N1 sama dengan M1 dikali A1, dikali G, sorry. Ya udah sekarang sigma Fx-nya sama dengan M1 dikali A. Karena kita ninjaunya itu benda 1, makanya M-nya itu pakai M1-nya ya. Nah, ya udah kita tinggal tinjau nih ada gaya apa aja. Yang pertama kan terlihat jelas ada gaya F. Dikurang ada gaya gesek 1. Kemudian ada N2-nya sama dengan M1 dikali A. Bisa ya bedanya ya. Jadi yang ke kanan itu ada F, yang ke kirinya itu ada F gesek 1 sama N2 yang disebabkan sama benda kecil yang 2 itu. Yaudah kita masukin aja. Jadinya kan F dikurang, berarti ini N1. N1 kan M1G seperti biasa, mu1 dikurang M2 dikali A sama dengan M1 dikali kok nggak nyata kali A. Nah, Mimin tuliskan di sebelah kiri ya biar kelihatan gampang, ini kan terlalu mepet. F dikurang M1G dikali mu1 dikurang M2. Nah, A-nya itu kita udah dapatkan dari percepatan si benda satunya ini. Si benda kecilnya maksudnya.
yaitu G per mu 2. Makanya di sini A-nya juga kita tetap masukkan jadinya G per mu 2 ya. G per mu 2. Kemudian dikurang udah ya, sama dengan M1 ini sama dengan dikali A-nya itu sama G per mu 2. Oke, nah karena di sini ditanya F-nya, berarti kita pindahkan itu semua yang bukan F itu kita pindahkan ke kanan. Jadinya F sama dengan M1 G per mu 2 ditambah M2 G per mu 2 ditambah M1 G mu 1. Oke ya udah gini aja, berarti G-nya itu tinggal kita pindahkan deh ya. Jadi kita keluarkan G-nya biar kelihatannya itu lebih ringkas. Karena kan di KSN itu Olimpiade biasanya kita sederhanakan sesederhana mungkin. Jadinya F-nya itu sama dengan mana tuh G M1 per mu 2 ditambah M2 per mu 2 ditambah M1 mu 1. Ya udah kita masukin 9,8. M1-nya itu adalah tadi 4 per mu 2-nya itu 0,5 ditambah 1 per 0,5 ditambah 4 dikali 0,2. Seperti biasa Mimin pakai kalkulator aja biar cepat ngitungnya. 0,5 tambah 4 0,2 kali 9,8. Oke. Di sini didapatkan 105,84 Newton. Ingat, tapi katanya sih harus dituliskan satu angka di belakang koma aja. Makanya kalau kita tuliskan satu angka di belakang koma ya udah jadinya 105,8 Newton. Maka gaya minimumnya itu biar M kecil itu tetap diam relatif terhadap M besar ya udah 105,8 Newton. Seperti itu aja ya. Oke, cukup sekian pembahasan soal untuk yang terkait soal yang ini. Kalau ada pertanyaan atau apapun yang kurang jelas, bisa langsung tanya di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.